kaitan dengan adzan sebelum berangkat haji. Itu ada beberapa riwayat, saya kitabnya lupa, tapi insya Allah ingat maksudnya. Nah, karena ini kan pertanyaan dadaan, lupa ingat, saya jawab seingat saya, nanti referensinya insya Allah kita sampaikan minggu depan. Maksudnya ben lih jawab ke mboten ngawur, kan kudune enten referensi ini kitabnya apa. Ya, jadi saya pernah membaca kitab dan saya pernah menerangkan ini, cuma kan sudah agak lama, jadi lupa pastinya. Nah, saya jawab sesuai dengan apa yang saya ingat dulu. Mengenai adzan itu, dulu Rasulullah itu sering kalau ada orang mau bepergian, itu sering ditemui atau menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah minta mereka sebelum pergi untuk membaca adzan. Itu dalil untuk safar. Nah, karena haji itu bagian dari safar, maka tentu dianjurkan bagi orang yang mau haji untuk melaksanakan adzan. Itu ada teman-teman yang mengatakan bahwa itu bid'ah karena tidak ada tuntunan dari Nabi. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak benar karena adzan itu untuk sholat. Nah, jadi dijawab di kitab tersebut bahwa ada cerita dari Nabi begitu. Terus kemudian kalau alasannya adzan hanya untuk sholat itu tidak tepat. Adzan untuk memanggil atau menandai waktu sholat, memanggil orang sholat atau menandai waktu sholat saja itu tidak tepat. Kalau saja berarti kan tidak ada fungsi lain. Nah, fungsi lainnya apa? Fungsi lainnya pertama untuk mengusir setan. Salah satu metode ruqyah adalah dengan adzan. Diadani setane melayu. Jadi nek diadani niku setane do melayu. Itu juga ada dasarnya. Nabi menyampaikan bahwa setan itu akan lari sampai ngentut gede Daud, saking kepentut-pentut lah bahasane, melayu nek ono adzan. Jadi setan paling sengit nek ono adzan. Mulane nek pengen jengkel ke setan ki adzano. Adzano karena dia lari. Nah, di samping sebagai penanda waktu sholat, adzan itu juga bisa untuk ruqyah. Terus tadi untuk doa perjalanan salah satunya adalah dengan adzan. Kita juga kenal ada istilah adzan Jumat 2. Itu yang pertama, tergantung kebiasaan. Adzan Jumat 2 itu bisa adzan pertama di waktu sholat, adzan kedua di waktu sholat. Contoh, duhurnya jam 12 kurang 5, adzan pertama jam 12 kurang 5, adzan kedua jam 12 lebih 5. Itu kan di waktu sholat semua. Atau adzan pertama setengah 12 belum duhur, adzan kedua jam 12 sudah duhur. Berarti adzan yang pertama bukan menandai waktu, bukan. Ya, fungsinya apa? Untuk mengingatkan meh Jumatan. Colok ini disetel ketip murotal. Itu menandai saja, bukan untuk menandai waktu, bukan, tapi untuk mengingatkan saja. Nah, kok kaya wong mati kan ngoten. Nah, orang mati sendiri itu ketika diadzani juga dimasalahkan oleh teman-teman bahwa wong mati kok diadzani, memang sholat. Jadi orang mati ketika diadzani itu dari Nabi tidak ada. Yang ada itu dari Nabi adalah ketika lahir diadzani, begitu. Nah, ketika Syekh Al-Maliki
Ditanya tentang itu, beliau menjawab, Syekh, ini kok ada kebiasaan di Indonesia, nek ana wong mati kok diadani. Beliau jawabnya begini, itu dikiaskan dengan orang yang lahir. Jadi orang masuk ke dunia dibacakan adzan di telinga kanan kirinya, orang yang keluar dari dunia juga dibacakan adzan. Tur ben ngusir setan sing ning kono. Jadi itu tentang adzan tadi yang ditanyakan, adzan safar. Sebenarnya bukan safar haji, Pak. Jenengan meh ning Amerika ya boleh. Allahu Akbar napa, Pak? Meh lunga. Boleh. Termasuk sholat sunnah safar itu bukan hanya haji. Kan biasanya sholat sunnah safar kan nek kaji tok. Jenengan nek safar ning Kalimantan sholat sunnah mboten? Mboten. Jadi sholat sunnah safar itu kan berangkatnya disunahkan sholat sunnah safar, pulangnya sebelum masuk rumah juga mampir masjid sholat sunnah safar. Kuwi safar ning dinding kon. Jenengan bar piknik saka Jogja, mlebu masjid sik napa sholat sunnah safar. Dadi ngrasake kaya kaji ngono. Padahal saka Jogja. Entus ning Parangtritis. Nah, mlebu masjid sik. Napa Pak ning masjid sik? Aku sadurunge mlebu omah meh salat sunah safar, anut sunahe Kanjeng Nabi. Bagus itu. Nggih, bagus. Jadi bukan hanya haji dan umroh, itu urusannya adalah urusan safar atau bepergian. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah kurban ya. Ini kurban ya? Betul. Apa? Oh, hutang dulu. Nah, gini Bapak Ibu, hutang itu kalau sudah jatuh tempo wajib dilakukan. Kalau kemudian yang dijatuh tempoi itu atau yang menghutangi tadi ridho, berarti tidak masalah dengan hajinya. Tapi kalau sing diutangi muni-muni, lalu kita mementingkan hajinya, maka hajinya itu tetap sah, tapi kemungkinan tidak mabrur. Kalau modelnya begitu. Jadi hajinya sah sebagai haji, tetapi mabrur itu kan bonus, Pak. Jadi mabrur itu tidak semua haji itu mabrur. Ada haji mabrur, ada tidak mabrur. Tapi tidak ditolak. Lah untuk mencapai mabrur dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Karena mabrur itu terjadi pada saat haji, bonus. Ibaratnya ngeten, jenengan sales sepeda motor, kalau bosnya dikandani, Mas, nek wulan Maret iki iso adol 50, tak kei bonus piknik ning Hongkong. Tiketnya tak kei, hotel akomodasi lengkap. Syaratnya mayoke 50. Payu 49, kei mboten? Ya mboten. Wong memang tidak memenuhi syarat. Mabrur sama. Gambarannya begitu. Mabrur itu bonus. Artinya kalau hal-hal yang membuat mabrur itu dilakukan atau yang meniadakan mabrur itu ditiadakan, maka orang itu hajinya mabrur. Lah nek haji ini lama mabrur mboten, hanya ndak dapat bonus. Jadi umpamane wau leh dodol 49 entuk komisi, dapat. Tapi kan tidak dapat bonusnya. Jadi bonusnya kan lamun menjual lebih dari 50. Mulane wong mabrur itu tandane atau upayane cetha. Fala fasa wala fusuqa wala jidal. Aja rafas, aja kumpul bojo nalikane haji, aja jidal, aja padu-padu sing urusan agama, sing bukan urusan yang urgent. Yang ketiga, aja fasik. Kalau jenengan melakukan 3 ini, ya sida mabrur, wong jenengan melanggar. Karena sida mabrur. Wong memang aturannya begitu. Itu ketika melaksanakan. Sebelum melaksanakan juga ada aturannya. Nggih tadi contohnya
harta yang dipakai harus halal. Makanya saya pernah menyampaikan, nek umpamane harta yang kita buat haji kok haram, segera disusuli. Ngomong kalau malaikat, wingi duitnya tak ijoli ya, sing haram wingi tak jiko, iki tak ijoli. Jadi pendanaannya ditukar. Kita sekarang ngasih, lah terus sing sakniki niku kita niatkan untuk haji, yang dulu kita ambil lah itu karena barang haram kita sedekahkan atau kita hibahkan pada siapa. Itu kalau ada harta-harta haram yang kita buat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi kalau utang tadi selagi tidak membuat si pemilik uang itu marah, dia ridhonya itu menjadi kartu bagi kita untuk kemabrurannya tidak dipotong atau tidak dibatalkan oleh Allah. Nah, jadi tidak setiap hutang. Makanya tadi saya contohkan hutang jatuh tempo wonge nesu, wonge ngamuk. Nah, itu jelas hajinya tidak bisa mabrur, tapi sah. Sah dan mabrur beda ya. Mabrur itu bonus, sah itu memenuhi syarat administrasi haji. Nah, yang ketiga berkaitan dengan kurban. Kurban itu lebih baik mana? Nah gini, itu banyak pertimbangan. Nek zaman Nabi lebih baik kambing. Pertanyaannya begini, kambing 7 sama sapi 1 lebih baik mana? Lebih baik kambing 7. Karena zaman Nabi do seneng kambing. Lah sakniki do rapate do seneng kambing. Darah tinggi, asam urat, kolesterol kan do wedi karo kambing. Akhirnya nek kurban kambing jaluke sapi. Kula kurbane sambing, kula njaluk sapi. Lah kok do pegah kei kambing? Kenapa? Ya mungkin secara rasa atau daging banyak yang kurang suka. Nah, jadi gini, secara harfiah, secara aturan baku itu lebih baik kambing daripada sapi. Apalagi pembandingnya begini, 7 ekor kambing dibandingkan dengan 1 ekor sapi, itu lebih baik 7 ekor kambing. Kenapa? Nah, kenapanya itu ada beberapa alasan. Pertama, penyembelihan itu adalah ibadah. Sapi nyembelih pisan berarti ibadah pisan. Nek kambing pitu berarti nyembelih ping pitu. Karena ibadah kurban itu ada 2 atau 3 ibadah. Ya, ada 2 atau 3 ibadah. Pertama wanhal. Wanhal itu artinya mengalirkan darah. Jadi aliran darahnya itu jadi pahala khusus. Pahala khusus. Terus yang kedua adalah sedekah. Makanya nanti dalam distribusi ini umpamane ana wong pelit tapi kurban. Sembelih dhewe, pangan dhewe. Ora didum-dumke wong blas. Kan pelit tapi kurban iki. Kula kurban dhewe tak pangan dhewe. Ngoten niku kurbane sah mboten? Nah, ini madhab umumnya mengatakan tidak sah, tapi ada satu pendapat yang mengatakan kurbane sah, mung dhek ora entuk pahala sedekah. Kan kurbane sing paling nyembelih pada tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai tanggal 13. Tapi aja prakteke lho nggih. Engko bar krungu ngene prakteke. Sing penting ora didol lho niki. Nek didol kurbane batal. Selagi dhek pangan dhewe entek kowe dhewe wis pokoke wong pelit kurban ngono lho umpamane itu kurbannya sah menurut salah satu pendapat karena sedekahnya itu sifatnya sunnah. Sedekahnya sifatnya sunnah. Jadi makanya di situ nyembelih kambingnya dengan nyembelih sapinya 7 kali nyembelih dengan 1 kali nyembelih tentu ibadahnya lebih tinggi. Nyembelihnya itu 7 kali. Lah, kita kalau zaman sekarang mungkin orientasinya adalah sing dikai do gelem ora begitu. Nah, kalau di situ kok banyak yang suka kambing berarti menang kambinge bijine daripada sapine. Satu itu. Yang kedua,
Wong kurban niku kan kadang yo engke-engkean gede. Aku tuku seliko yuta entuk gede, wekmu tuku seliko juta entuk cilik. Terus nopo nek gede mbek cilik? Apa nek gede pahalane luwih akeh? Oh tidak, nek duwite padha pahalane padha. Mung seliko juta padha seliko juta, mung jenengan pinter tuku, iki lah patek pinter tuku. Tukune rada telat, akhirnya entuk cilik. Tapi pahalane padha wong duwite mbayare seliko yuta kok. Nek pengen pahalane akeh sing lah. Begitu, tapi ya aja geblondok maksudnya. Standar maksudnya kan begitu. Karena pernah terjadi di Sepandengan atau di mana ya? Saya ditanya, "Pak, niki wunane padha tapi kan kambing, sapi ini kan gede cilik. Lah piye tuku mosok iso padha kan mboten mungkin. Ana sing gede, ana sing cilik, kacek 5 kilo, 10 kilo. Lalu kelompok A yang sapinya lebih kecil mengatakan, "Mohon maaf panitia, kami tidak terima kenapa sapi B lebih besar padahal kami urunannya padha. Berarti kami kan nyubsidi mereka, enakan mereka, susah kita." Kurang lebih ditanya begitu. Saya jawab, jenengan meh transaksi apa ibadah. Selagi 3 yuta padha 3 yuta gede cilik pahalane padha. Ora usah geden-gedenan sapi kula ngoten. Nek jenengan pengen geden-gedenan sapi regane 50 juta daripada 40 juta itu lebih baik. Begitu. Karena jenengan golek murah kok entuk pahala gede, emang Gusti Allah kena dapusi. Kan ngerti regane Gusti Allah. Iki golek murah, leh ngenyang wae kaya Masya Allah. Blantike ora entuk bathi. Jadi begitu maksudnya. Ada banyak sisi dari ibadah kurban. Mulane jenengan nek dadi panitia kurban, nek ngenyang ya aja nganti pol ngisor blantike ora entuk bathi. Lah kula bathine piye to? Alah wis kanggo ibadah. Ya kanggo ibadah tapi butuh bathi kok. Jadi ya tetap proporsional saja. Oke, jadi tadi pertanyaannya, sapi apa kambing? Dilihat dalam perspektif penyembelihannya itu lebih tinggi kambing. Tapi kalau dilihat dari sisi kesukaan masyarakat, ya tidak tahu, tergantung kampung tersebut bagaimana. Ngoten Pak. Ngoten. Saya kenal Bapak.